di mana ada mesin kehidupan itu mengalami gangguan yang cukup berat gitu ya. Mesin kehidupan itu apa sih? Ya, mesin kehidupan itu kalau di dunia kedokteran itu yang dibilang adalah jantung ya. Jantung itu adalah atau kardiak atau kardio itu yang dimaksud dengan mesin kehidupan. Nah, shock sendiri sebenarnya definisi di kemudian harinya adalah kondisi tidak adekuatnya perfusi jaringan. Tidak adekuat itu artinya tidak cukup. Adekuat itu cukup. Tidak cukup perfusi jaringan. Perfusi jaringan itu artinya pemberian baik oksigen maupun nutrisi ke dalam sel, gitu ya. Kan seperti pernah dipelajari mungkin di semester sebelumnya oleh dosen lain ya, bahwa tubuh kita ini satu tubuh, satu individu, satu manusia itu terdiri dari 100 triliun sel. Sel sama bergabung membentuk jaringan, lalu jaringan beberapa jaringan lalu organ akan terangkai dalam satu susunan sistem organ, kemudian saling bekerja sama dalam satu individu, satu tubuh manusia. Selnya dari setiap organ atau bahkan setiap selnya itu dari 100 triliun sel itu semua butuh oksigen dan butuh atau kita sebut glukosa. Ya, seperti manusia utuh ini juga kan sama ya, kita butuh oksigen, butuh glukosa atau butuh makan, butuh darah untuk bernafas dan butuh makanan. Untuk apa sih glukosa ini? Tentu untuk keberlangsungan hidup sel tersebut ya, untuk metabolisme. Jadi dalam setiap sel itu, dalam 100 triliun sel di tubuh kita ini, setiap selnya butuh oksigen dan butuh nutrisi untuk melangsungkan metabolisme untuk apa? Untuk kehidupannya gitu ya, untuk mempertahankan kehidupan. Nah, yang dibilang shock itu adalah baik oksigen atau glukosa atau keduanya bahkan tidak bisa sampai masuk ke dalam sel yang membutuhkan. Artinya kebutuhan sel akan oksigen atau kebutuhan sel akan glukosa atau kebutuhan sel akan oksigen dan glukosa tidak terpenuhi secara tidak cukup terpenuhi ya, tidak adekuat. Ini yang dimaksud perfusi jaringan ya. Nah, kebutuhan sel itu tadi seperti sudah oksigen dan glukosa. Glukosa ini ibaratnya adalah apa? Ya pokoknya glukosa seperti hal yang kita makan ya, energi. Nah, mau kita jadikan energi ya, lewat proses metabolisme. Nah, ini biar jadi energi yang di dalam sel itu energi bentuknya adalah ATP, adenin trifosfat ya. Nah, itu ada buat sel. Nah, untuk menghasilkan ATP, glukosa ini harus melewati serangkaian dan membutuhkan oksigen ya gitu. Nanti hasilnya adalah ATP. Nah, ATP ini nanti kayak seperti modal dasar energi si sel ini bisa berfungsi secara normal. Jadi kebutuhan sel ini yang utamanya ada dua ini. Walaupun banyak ya, nggak cuma dua ini, ada enzim, ada elektrolit, ada macam-macam, tapi yang ini ya kalau berkaitan dengan kita ngomongin shock adalah oksigen dan glukosa. Nah, kebutuhan sel tadi akan glukosa didapat dari mana? Ya. Tentunya makanan itu ada yang berasal dari protein, karbohidrat dan lipid atau lemak. Baik protein, karbohidrat dan lipid ini di dalam tubuh kita ini waktu mau digunakan dimasuk ke dalam sel, dia diubah bentuknya menjadi glukosa. Karbohidrat itu kan adalah glukosa kompleks ya, dia akan diurai menjadi polisakarida, disakarida, monosakarida, glukosa. Nah, protein dan lipid, protein dan lemak itu juga bisa berubah menjadi glukosa ya, sehingga menjadi memenuhi kebutuhan glukosa atau nutrisi sel. Suara saya ini lagi hujan deras di rumah saya, soalnya takutnya koneksinya jelek. Putus-putus apa enggak? Ada yang bisa jawab? Bu. Jelas, Ibu. Oh ya udah. Karena di sini hujan deras, saya sendiri nggak kedengaran suara saya.
Ya, jadi kebutuhan sel akan glukosa dipenuhi dari intake makanan berupa protein, karbohidrat, dan lemak. Jadi ingat ya, makanan misalnya gini, kalau orang diabetes itu, atau bukan diabetes, orang yang itu makannya protein aja, lipid aja, lemak aja. Nah, itu sama, pada semua makanan ini akan berubah menjadi glukosa juga ya. Jadi tetap bisa jadi energi walaupun dia nggak hidrat. Nah, ini glukosa, ini yang abu-abu ini adalah gambar sel ya, potongan gambar sel. Glukosa pembuluh darah masuk ke dalam sel. Begitu masuk ke dalam sel, si glukosa ini akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat, lalu diubah lagi menjadi pirufat. Itu yang kita sebut proses glikolisis. Nanti setelah jadi pirufat, dia masuk mitokondria. Nah, di dalam mitokondria mungkin udah belajar di semester lalu ya tentang sel. Di dalam mitokondria si pirufat ini akan berubah menjadi asetil-CoA. Ingat, jadi glukosa dari luar, sel berubah bentuk, lalu masuk ke mitokondria ini menjadi asetil, masuk ke siklus Krebs. Di siklus Krebs ini, dia akan menghasilkan ATP atau yang tadi kita sebut energi buat keberlangsungan hidup. Namun, di dalam proses pembentukan ATP atau energi ini, nggak cuma butuh glukosa, tapi juga butuh oksigen. Jadi oksigen ini harus masuk ke dalam mitokondria ini juga membantu siklus Krebs ini ya, siklus asam sitrat ini untuk membentuk ATP. Nah, hasil dari proses metabolismenya itu adalah ATP, tadi energi, lalu ada hasil sampingannya, yaitu karbon dioksida, H2O atau air. Ya. Jadi dari satu molekul glukosa, dari molekul oksigen, nanti masuk ke dalam mitokondria, satu siklus, rangkaian siklus enzimatik, ya, nanti menghasilkan ATP, adenin trifosfat atau energi. Nah, ada hasil sampingannya, sampai CO2 dan H2O. Nah, ini nggak usah kusut dulu lihatnya ya. Ini sebenarnya mau hitung. Yang tadi asam sitrat ini, yang bulatan ini sebenarnya proses yang kompleks. Nah, ini prosesnya seperti ini ya. Tadi kan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, jadi fruktosa 6-fosfat, dan selanjutnya ya. Nah, ini mau menghasilkan ATP. Nih dapat 2 ATP ya. Dapat lagi 2 ATP. Jadi dalam satu siklus, satu molekul itu bisa menghasilkan sampai 36 ATP atau energi ya. Nah, ini sama nih. Tadi yang siklus asam sitrat ini kalau didetailkan seperti ini ya. Nah, ini NADH itu juga energi ya. FADH juga energi. Jadi selain ATP ada NADH, ada FADH2. Ini sama ya. Sama, ini gambar yang sama, gambar beberapa slide ini menggambarkan cerita yang sama, yaitu pengolahan glukosa dan penggunaan oksigen untuk membentuk sumber energi ya. Jadi nggak usah diapalin ya, ini cuma ilustrasi aja bahwa proses yang terjadi untuk membentuk energi itu oleh sel dan membutuhkan oksigen serta membutuhkan glukosa. Nah, ini kebutuhan sel, satu ya, oksigen. Untuk apa tadi? Untuk produksi energi atau ATP yang ada di dalam siklus Krebs. Siklus Krebs itu apa sih? Siklus asam sitrat tadi ya. Yang bulat tadi itu, ada yang buku bilang siklus asam sitrat, ada buku yang menjelaskan itu Krebs ya, siklus Krebs. Jadi di situ tuh untuk menghasilkan atau ATP butuh oksigen. Pokoknya ingat gambar yang tadi ya. Lalu proses metabolisme tersebut kita sebut metabolisme aerobik. Ya. Metabolisme tersebut membutuhkan oksigen untuk menghasilkan ATP. Kalau nggak ada oksigen, bisa nggak menghasilkan ATP? Bisa. Ya, namanya kita sebut metabolisme anaerobik. Tapi hanya sedikit bisa terbentuk dan tidak mencukupi kebutuhan sel. Ya. Jadi ada beberapa
hidup seperti bakteri ya, itu sifatnya metabolismenya anaerobik, tidak butuh oksigen. Tapi kalau manusia ini metabolismenya aerobik ya, membutuhkan oksigen. Nah, oksigen itu kok bisa nyampe ke dalam sel? Gimana caranya? Dari dunia luar ya, dari atmosfer bisa masuk ke dalam sel, itu caranya gimana? Jalannya lewat mana? Nah, ya, oksigen yang suara geluduknya kedengaran. Oksigen yang kita hirup itu ya, oksigen yang kita hirup itu masuk ya dari luar, dari atmosfer, masuk ke dalam hidung, masuk ke faring, laring, bronk, sampai ke sistem pernafasan, yaitu di alveolus ya. Begitu di alveolus dia nyebrang masuk ke dalam pembuluh darah ya, dia nyebrang dari alveolus, nyebrang keluar dari alveolus, masuk pembuluh darah. Di pembuluh darah dia masuk ke sel darah merah. Ini gambar yang merah-merah ini adalah sel darah merah. Jadi sel darah merah itu nggak bulat ya, tapi gepeng kayak donat, tapi nggak bolong gitu ya. Nah, sel darah merah ini, si oksigen ini masuk ke dalam sel darah merah. Nah, di dalam sel darah merah dia ikat dalam hemoglobin. Jadi Hb atau hemoglobin itu terkandung di dalam sel darah merah. Satu sel darah merah itu mengandung hemoglobin. Ya. Apakah semua oksigen masuk ke dalam sel darah merah? Ada 3% yang dia larut darah, nggak numpang kendaraan ini, nggak numpang si sel darah merah. Ya. Ada 3%, tapi 97% dia masuk ke dalam sel darah merah dan duduk di tempat duduknya. Tempat duduknya ada di mana? Tempat hemoglobin. Satu hemoglobin mengikat 4 molekul oksigen. Nah, dalam satu sel darah merah itu ratusan ribu hemoglobinnya. Jadi ya dikali 4, nah bisa 1 juta gitu ya, molekul oksigen yang ada di dalam sel darah merah. Nah, sekarang kita memonitor banyak oksigen yang ada di dalam, yang terikat sama, itu yang kita ukur sebagai saturasi oksigen. Kan kalau zaman sekarang ya, zaman COVID suka periksakan yang dijepit di jari itu, saturasi oksigennya, saturasi oksigen itu harusnya 97%, artinya oksigen yang kita hirup 97% sudah masuk ke dalam sel, beredar ke seluruh tubuh ya. Nah, pada pasien-pasien COVID ya, di mana si oksigen yang dihirup nggak bisa nyebrang masuk ke dalam sel darah merah karena kerusakan kerusakan jaringan paru, sehingga hemoglobin oksigen yang berikatan dengan hemoglobin sedikit, bisa kurang dari 93% ya. Jadi hemoglobin, oksigennya yang beredar di dalam darah ini cuman, di dalam tubuh ini cuma sedikit. Nah, sekarang ini sel darah merah tadi ya. Lalu di dalam sel, ingat ya gambar yang tadi nih. Nah, ntar dulu, kita kembali ke gambar yang sebelumnya. Ingat ini ya, siklus Krebs atau siklus asam sitrat dalam pembentukan ATP yang membutuhkan oksigen dan membutuhkan glukosa akan menghasilkan ATP dan menghasilkan kayak zat sisa, yaitu adalah karbon dioksida. Karbon dioksida ini pergi kemana? Karbon dioksida akan keluar dari mitokondria dan keluar dari sel masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, terus kalau udah masuk ke pembuluh darah kan karbon dioksida harus dikeluarkan ke udara luar ya. Caranya gimana? Caranya sama. Karbon dioksida ini misalnya sel habis proses tadi ya, metabolisme siklus Krebs tadi, hasil CO2 kan banyak. Akan pergi ke pembuluh darah, keluar dari sel. Lalu dia sama seperti halnya oksigen. Dia akan masuk ke dalam kendaraannya, yaitu sel darah merah. Nah, di sel darah merah, apakah semua 100% masuk ke sel darah merah? Enggak.
Ada juga yang larut dalam plasma darah di luar sini, nggak masuk ke sel darah merah. Lalu yang masuk ngapain? Nah, yang masuk ke sel darah merah, CO2 itu selalu berikatan dengan H2O ya, atau air, membentuk H2CO. H2CO3 ini nggak pernah diem begini bentuknya. Dia selalu dalam keadaan terurai, H dan HCO3. Ya. Nanti yang ion H ini akan berikatan dengan hemoglobin menjadi HHB. Lalu HCO3-nya keluar dari sel darah merah, tukeran sama klorida. Klorida masuk ke dalam sel. Nah, terus CO2 nggak hanya berikatan dengan H2O, tapi ada juga yang langsung berikatan dengan HB. Jadi HB, CO2. Nah, tadi kan dari paru, oksigen terikat sama HB. Kalau begitu ada karbon dioksida, HB akan lebih pilih dioksida, CO2-nya oksigennya dilepas, baru oksigennya pergi ke dalam sel, gitu ya, tukeran. Jadi CO2 dari sel keluar, oksigen dari sel darah merah masuk ke dalam sel. Ya, jadi HB ini kalau dipertemukan oksigen dan dipertemukan karbon dioksida, dia akan pilih karbon dioksida. Ya, jadi misalnya cowok gitu suruh milih 2 cewek, lebih senang sama cewek yang bernama karbon dioksida. Buat dia ikatannya lebih erat terhadap karbon dioksida dibandingkan ikatan terhadap oksigen. Nah, sekarang shock itu tadi ya tidak adekuatnya perfusi ke dalam sel atau jaringan. Apa yang nggak bisa, yang nggak cukup masuk ke sel? Bisa oksigennya, bisa glukosanya. Ya, sekarang kita ngomongin oksigen dulu. Gimana sih caranya? Apa sih penyebabnya? Kok oksigen bisa nggak masuk ke dalam sel, gitu ya? Bisa karena transportnya. Jadi si oksigen ada nih, kita di udara, di atmosfer kaya akan oksigen. Kita bisa menghirup oksigen. Di paru, oksigen bisa pergi ke pembuluh darah. Tapi begitu nyampe pembuluh darah, zong gitu ya, nggak ada hemoglobinnya. Jadi ada sel darah merah, tapi hemoglobinnya sedikit, atau sel darah merahnya cuman sedikit yang bisa terangkut sampai ke sel. Ini nih yang nomor 2. Hemoglobinnya jumlahnya nggak cukup. Pada oksigen itu kalau mau nyampe sel, dia harus naik hemoglobin. Ininya angkotnya dia nih ya. Lalu atau kalau tadi kan oksigen dari luar ada banyak, kita bisa hirup sampai parunya oke-oke aja. Tapi begitu masuk pembuluh darah, nggak ada sel darah merah yang bisa ngangkut mereka. Atau kalau yang dikatakan transport juga, jadi oksigen yang dari luar itu nggak cukup, jumlah oksigen di luar nggak cukup. Contohnya apa jumlah oksigen di luar nggak cukup? Misalnya kita lagi pergi ke daerah dataran tinggi, ya, semakin tinggi daerah atas permukaan air laut, misalnya di Mount Everest, di Nepal, itu ya, di daerah yang tinggi-tinggi itu oksigennya sedikit, ya, tekanan oksigennya rendah, ya. Nah, atau bisa juga oksigennya cukup, HB-nya cukup, ya. Tapi seperti infeksi COVID merusak pernapasan. Jadi untuk masuk ke dalam paru dia nggak bisa nyebrang masuk ke pembuluh darah. Ya, bisa juga begitu. Atau ada lagi caranya. Jadi selain oksigen yang nggak cukup, sistem respirasi atau pernapasannya terganggu, atau HB-nya nggak cukup, ya. Ada lagi sistem pembuluh darah dan cairan tubuhnya nggak cukup. Contohnya apa? Nanti ada contohnya ya. Jadi jumlah darah cukup, misalnya pada orang-orang yang mengalami perdarahan hebat, misalnya ibu melahirkan lalu terjadi apa namanya istilahnya saya lupa, si uterusnya nggak bisa mengecil lagi, ya, uterusnya nggak mau kontraksi, ya. Apa namanya, kok saya lupa, ya. Jadi terjadilah perdarahan hebat, atau misalnya kecelakaan, ya, terjadi patah tulang terbuka, pembuluh darah yang besar, arteri besar, sehingga terjadi perdarahan hebat.
cairan tubuhnya banyak keluar kan. Cairan tubuh itu kan salah satunya adalah plasma darah ya. Lalu atau sistem vaskular. Sistem vaskular itu artinya pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya misalnya nih dalam keadaan alergi ya. Alergi itu pada alergi itu pembuluh darah dia diameter pembuluh darah akan melebar. Loh kan kalau melebar berarti darahnya jadi banyak, tapi aliran darahnya menjadi lebih lambat sehingga walaupun oksigennya cukup, darahnya cukup, cukup, tapi mengalirnya sampai ke 100 triliun sel itu lama ya, sehingga sel akan kekurangan oksigen. Atau transport darah tidak, misalnya darah itu kan bisa mengalir karena pompa jantung ya. Jadi apabila terjadi kerusakan pada fungsi pompa jantung, maka walaupun oksigen cukup, oksigen baik, lalu pembuluh darah baik, lalu jumlah darah cukup, jumlah hemoglobin cukup, tapi yang darah ke seluruh tubuh lemah gitu ya, misalnya pada orang miokardial infark, jadi misalnya apa serangan jantung gitu ya, jantungnya tuh nggak mampu memompa dengan adekuat, memompa dengan sebagaimana mestinya, sehingga aliran darahnya nggak cukup cepat sampai ke seluruh tubuh, sehingga tidak semua sel mendapatkan oksigen. Sini ya, saya capek ngomong teriak-teriak. Di sini berisik apa? Hujan deras, suara saya nggak kedengeran gini. Ya, jadi bisa juga karena penggunaan oksigen yang terganggu. Jadi oksigen di luar oke, saluran nafas oke, terus dia bisa pindah, si oksigen bisa pindah masuk ke dalam pembuluh darah oke, pembuluh darahnya baik, sel darah merahnya cukup, Hb-nya cukup, jumlah darahnya cukup, jantung memompa dengan baik. Tapi begitu dia sampai di depan sel, selnya nggak bisa masuk ke dalam sel. Ya, itu ada beberapa misalnya racun. Ini pasti udah ini dong ya, udah terkenal nih. Kopi sianida dulu. Jadi racun sianida itu pembunuh yang paling cepat, nggak pakai sakit. Tapi ini saya bukan ngajarin kamu buat nyobain ya, karena sianida itu dijual di marketplace katanya. Jadi sianida itu dengan jumlah sedikit aja kalau dikonsumsi, dia akan menginaktifkan enzim yang bisa enzim yang diperlukan untuk penggunaan oksigen di dalam sel. Jadi walaupun ada selnya tuh nggak berdaya apa-apa, nggak bisa menggunakan oksigen untuk metabolisme gitu. Jadi mati seketika, cepet gitu ya, nggak pakai sakit. Makanya sianida ini juga zaman dahulu waktu masih perang Vietnam itu ya, salah satunya mereka kalau ketangkep, mereka tuh semua sudah mengantongi sianida. Jadi kalau ketangkep pihak musuh, mereka nelen si racun sianida ini karena seketika gitu, yang meninggalnya itu cepat gitu. Jadi biar nggak disiksa sama pihak lawan, dulu ceritanya begitu ya. Tapi saya lupa sianida itu juga ada fungsinya, cuma saya lupa apa ya. Nah, penyebab shock itu bisa juga karena tidak cukup nutrisi atau glukosa, jadi nggak cuma oksigen. Bisa juga glukosa tidak cukup masuk ke dalam, apa aja penyebabnya. Nah, penyebabnya bisa nggak cukup, misalnya kamu pengen iPhone 13 Pro Max nggak dibeliin, terus mogok makan, mogok minum, oke. Ya, sehari, 2 hari, seminggu gitu ya. Lama-lama bisa shock karena kamu tidak cukup masuk nutrisi ke dalam ada intake nutrisi ke dalam tubuh, sehingga tidak ada glukosa yang bisa digunakan sel gitu ya. Itu asupan nutrisi tidak kuat. Lalu bisa transport nutrisi itu lewat mana? Sama sebenarnya, baik oksigen maupun nutrisi atau glukosa, transportnya sama, lewat darah. Cuman kalau oksigen tadi harus masuk ke dalam pembuluh darah, harus masuk ke darah merah dan berikatan dengan hemoglobin. Tapi kalau glukosa enggak, dia
masuk ke dalam plasma darah, udah dia larut aja di dalam plasma ya. Jadi kalau segala sesuatu yang mengakibatkan plasma darah berkurang ya, atau misalnya itu akan menyebabkan kemampuan membawa nutrisi ke sel tubuh kita itu juga berkurang. Atau tadi sama sistem vaskularnya, pembuluh darahnya misalnya mengalami vasodilatasi, itu melebar ya akibat alergi gitu, aliran darah melambat, jadi glukosanya juga lambat sampai masuk sel. Atau tadi cairan tubuh tidak cukup ya, misalnya perdarahan hebat, diare yang akut ya, itu juga akan menyebabkan cairan tubuh atau plasma darah berkurang sehingga glukosa yang harusnya larut dalam plasma ini juga terganggu ya, nggak cukup plasma darah untuk membawa glukosa ke dalam sel. Kalau yang tidak adekuat tadi ya, jantung tidak mampu memompa dengan kuat, misalnya ada kelainan pada otot jantung sehingga aliran darahnya itu nggak nyampe sampai ke 100 triliun sel yang membutuhkan glukosa. Atau misalnya makanya glukosanya cukup, tapi begitu sampai di usus tidak bisa cerap masuk ke dalam. Ada beberapa penyakit di saluran cerna yang mengakibatkan dinding mukosa usus tidak bisa menyerap zat gizi atau glukosa secara baik gitu ya, sehingga akan terganggu juga asupan glukosanya kurang. Asupan glukosa dari mulut ke ya, tapi begitu dari usus masuk ke dalam pembuluh darah kurang karena tidak bisa diserap. Nah, ini penyebabnya sebenarnya ya. Kalau dibilang shock karena oksigen ya, kekurangan oksigen, misalnya disebut yang tidak adekuat respirasi dan oksigenasi. Misalnya adanya penyakit-penyakit di paru, apa aja misalnya bisa emfisema, bisa bronkitis, bisa pneumonia, ya bisa COVID, itu ya. Sehingga paru sebagai organ respirasi gagal untuk oksigen dari dunia luar, dari atmosfer ke dalam paru dan sampai bahkan bisa menyeberangi dinding alveolus masuk ke dalam pembuluh darah. Tapi bisa kadar oksigen di atmosfer cukup, lalu sistem respirasi, tapi orangnya kekurangan hemoglobin. Kok bisa orang kekurangan hemoglobin? Misalnya pada orang-orang defisiensi vitamin B, ya. Ini juga akan menyebabkan hemoglobin ini tidak terbentuk, sehingga si oksigen ini di paru nyebrang ke pembuluh darah. Ingat tadi ya, 97% masuk darah merah dan duduknya harus di hemoglobin, harus digandeng sama hemoglobin. Itu nggak bisa dia cuma masuk sel darah merah udah diem aja, enggak, harus diikat harus digandeng sama hemoglobin. Satu hemoglobin bisa menggandeng atau mengikat oksigen. Nah, kalau hemoglobinnya kurang, oksigennya juga nggak bisa diem di dalam sel darah merah gitu ya. Kapan sih hemoglobinnya itu kurang? Misalnya pada kondisi anemia ya, atau misalnya perdarahan kronis atau perdarahan akut yang hebat. Jadi sel banyak kebuang. Kalau sel darah merah banyak kebuang berarti hemoglobinnya juga nggak ada ya, kan dalam sel darah merah ya. Lalu apabila dibilang yang menyebabkan shock adalah sistem vaskular dan cairan tubuh yang nggak adekuat, yang tidak cukup, misalnya pada luka bakar, tuh cairan tubuh kita juga banyak terbuang. Pada muntah yang berlebihan terus-menerus juga sama. Maka kalau pada pasien yang muntah-muntah terus, kan sebaiknya biasanya dipasang infus ya. Tuh, karena takutnya kurang cairan, nanti kurang cairan maka oksigen yang bergantung sama cairan darah ya, plasma darah untuk sampai ke dalam sel juga akan diare itu juga cairan tubuh kita berkurang ya. Atau sepsis itu
tadi sepsis itu hampir seperti alergi juga. Maupun keadaan sepsis itu infeksi oleh bakteri secara luas ya, menyebabkan pembuluh darah kita tuh dindingnya diameter gitu ya, sehingga kalau melebar aliran darahnya melambat. Seperti ini loh contohnya kalau pakai selang ya, kalau suka bantuin nyiram tanaman. Kalau selangnya gede, dinyalain kerannya kan ya keluarnya begitu aja ya pelan ya, tapi begitu kita ujung selangnya kita sempitkan ya, jadi diameter selangnya kita kecil, akan mengalir lebih jauh dan lebih cepat. Nah, seperti itulah pembuluh darah ya. Jadi sepsis dalam keadaan alergi itu pembuluh darahnya akan melebar. Kalau melebar, aliran darah akan melambat. Kalau aliran darah melambat, maka untuk sampai ke sel juga akan lambat atau kurang gitu ya. Lalu bisa juga aliran darahnya nggak adekuat. Aliran darah nggak adekuat ini artinya darah, ingat tadi ya, darah itu bisa, jumlah darahnya cukup, pembuluh darahnya baik ya, tapi dia mengalir mengandalkan daya pompa jantung. Jadi apabila jantungnya mengalami gangguan, tidak mampu memompa, maka alirannya juga terganggu. Makanya sampainya oksigen ke dalam 100 triliun sel tadi juga nggak adekuat, nggak cukup ya. Nah tadi kalau jantung oke, paru oke, pembuluh darah oke, sel darah merah cukup, cairan tubuh atau plasma darah cukup ya. Tapi selnya begitu sampai depan selnya, oksigennya begitu sampai di sel nggak bisa diapa-apain, selnya nggak bisa ngapa-ngapain karena selnya seperti dilumpuhkan. Ya, yang biasa melumpuhkan itu adalah zat biokimia yang kita sebut tadi ya. Ini adalah gangguan sianida itu. Kenapa sianida itu menghambat oksigen? Dia menghambat enzim ya yang mengandung logam ya. Jadi seperti sistem pernafasan di dalam sel itu dilumpuhkan. Jadi ada oksigen, nggak bisa diapa-apain oksigennya oleh sel, gitu. Selnya lumpuh gitu ya, oleh sianida ini. Ya, sel itu juga dipakai buat pengobatan, cuman pengobatan apa saya lupa. Ini kan makanya dijual, ada. Kan sebenarnya ada fungsinya, tapi sering disalahgunakan sebagai racun ya. Nah, sekarang kalau shocknya disebabkan oleh kurangnya perfusi nutrisi atau glukosa pada jaringan. Nah, kalau dibilang transportnya terganggu apa aja? Salah satunya asupan nutriennya nggak adekuat. Jadi asupan makanannya kurang ya. Misalnya malnutrisi itu gini, makannya malnutrisi itu nggak gizi buruk ya, gizi lebih juga malnutrisi. Jadi malnutrisi itu artinya pola makannya salah ya. Jadi harusnya perlu ada glukosa, ada lipid, ada protein, ada serat gitu ya. Tapi ini nggak ada cukup, tidak ada. Kalau kita sekarang sehat 5 sempurna, apa saya lupa istilahnya. Nah itu nggak cukup ya, atau cukup makannya cukup baik, pola makannya ya komposisinya baik, tapi begitu sampai di usus nggak bisa diserap, tidak bisa diabsorpsi karena kerusakan pada dinding usus oleh beberapa penyakit. Atau misalnya sudah masuk nih, makan cukup komposisinya bagus, bisa diserap dengan baik gitu ya. Tapi begitu sampai di darah, makanan ini masuk di pembuluh darah, masuk ke pembuluh darah, larut di dalam darah. Kalau tadi oksigen, dia naik kendaraan yang namanya sel darah merah dan tempat duduknya ada di hemoglobin. Kalau ini dia membutuhkan protein, albumin, membutuhkan protein di dalam plasma darah ya untuk dia meluncur sampai ke sel yang membutuhkan dia gitu ya. Jadi pada orang-orang yang kurang protein, hipoproteinemia, maka
yang cukup tadi udah dimakan cukup, tapi nggak ada kendaraannya, sehingga juga nyampe sel kurang ya. Jadi makan itu perlu protein ya. Lalu ada juga misalnya gangguan sistem vaskular dan cairan tubuh, ini hampir sama dengan ceritanya yang kekurangan oksigen tadi ya. Jadi kalau ada perdarahan hebat, ada luka bakar yang luas, ada berlebihan, ada diare akut, berarti cairan tubuh turun. Kalau cairan tubuh turun, plasma darah juga turun. Kalau plasma darah turun, sama. Tadi kan glukosa harus lewat darah untuk nyampe ke seluruh sel tubuh. Ya. Lalu aliran darah tidak adekuat juga sama. Ya. Tadi aliran darah kan bergantung sama kalau si glukosa udah masuk ke dalam darah, sudah berikatan dengan protein, ya albumin untuk siap meluncur ke 100 triliun sel tubuh, tapi ternyata jantungnya memompanya letoy yang nggak kuat, sehingga aliran darahnya lambat, sehingga banyak yang terlambat mendapatkan asupan glukosa, sehingga terjadi shock. Atau misalnya, ini semuanya bagus ya, asupan nutrisinya bagus, penyerapan bagus, lalu begitu sampai darah ada protein tempat dia numpang gitu ya, tempat dia numpang cukup, bahwa pembuluh darahnya baik, cairan darahnya cukup, jantungnya bisa memompa dengan baik, tapi begitu sampai depan sel dia nggak bisa masuk ke sel. Kenapa? Pada masuknya glukosa ke dalam sel itu perlu hormon yang namanya insulin ya. Jadi glukosa itu bisa masuk ke dalam sel untuk masuk tadi ke siklus asam sitrat atau siklus Krebs tadi di mitokondria sel, itu masuknya yang bukain pintu selnya adalah insulin. Jadi dia nggak bisa masuk begitu aja. Yang masukin, yang bukain pintu selnya adalah insulin. Jadi butuh hormon insulin. Nah, pada penyakit diabetes mellitus, di mana kelenjar pankreas tidak cukup menghasilkan hormon insulin, maka glukosa yang masuk ke dalam darah, dia akan tetap beredar di dalam darah, nggak bisa masuk ke dalam sel, karena untuk masuk ke dalam sel butuh hormon insulin yang cukup jumlahnya. Nah, sekarang tadi ya udah tahu mekanismenya kenapa si oksigen dan kenapa glukosa bisa nggak sampai ke dalam sel atau gagal perfusi. Ada beberapa tipe shock. Ya, tipe shock ini juga sebenarnya adalah dari tadi kenapa sih beberapa jalur kenapa oksigen glukosa tidak sampai ke dalam sel. Kita bisa membaginya dengan beberapa tipe shock. Ya. Ada yang kita sebut shock hemoragik. Hemoragik itu artinya shock perdarahan. Misalnya pada kecelakaan, ya trauma, sehingga misalnya patah tulang terbuka, lalu fragmen tulang yang patah tadi kan tajam ya, merobek arteri besar di sekitarnya. Atau misalnya ibu pasca postpartum, pasca melahirkan, terjadi namanya involusi. Terjadinya kegagalan involusi uterus, uterusnya nggak bisa mengecil kembali. Lalu misalnya apalagi? Pokoknya perdarahan hebat ya, perdarahan yang banyak itu ya akan mengakibatkan cairan tubuhnya turun, padahal cairan tubuh terutama darah ini adalah media untuk baik oksigen maupun glukosa bisa sampai ke sel-sel yang membutuhkan. Itu kita sebut tipenya hemoragik. Ada lagi tipe shock respiratorik. Kenapa disebut respirasi? Ini kalau tipe shocknya respirasi, artinya ini shocknya artinya penyebabnya adalah kekurangan oksigen ya, bukan kekurangan glukosa. Jadi tadi contohnya seperti pada penyakit-penyakit yang mengenai organ pernapasan seperti pneumonia atau apalagi PPOK, penyakit paru obstruktif kronik, emfisema dan lain-lain yang menyebabkan gangguan oksigen masuk dari udara luar masuk ke dalam paru atau dari paru menyeberang ke pembuluh darah, itu oksigennya nggak bisa ya, gangguan atau penyakit di sistem respirasi atau sistem pernafasan. Ada lagi tipe shock neurogenik.
ya. Shock neurogenik ini di asupan oksigen cukup, asupan nutrisi cukup, tapi biasanya kalau ini adanya cedera pada sistem saraf atau rasa nyeri yang amat sangat ya, rasa nyeri yang tidak tertahankan itu akan mencetuskan saraf ini tidak berfungsi ya. Kok nggak berfungsi aja bisa menyebabkan ya. Nah, kalau sarafnya ini mempersarafi jantung yang memompa jantung tentu akan menimbulkan shock ya. Jantung itu kan bisa berkontraksi, bisa memompa darah karena jantungnya dipersarafi, dikasih listrik oleh saraf-saraf ini sehingga dia bisa bekerja ya. Seperti misalnya kipas angin bisa muter karena ada listriknya. Lampu bisa nyala bisa karena ada listriknya. Begitu juga jantung bisa memompa karena ada listrik dari sarafnya. Nah, rasa nyeri yang berlebihan atau cedera pada saraf itu akan menyebabkan hantaran listrik ke jantung untuk memompa itu terganggu ya. Itu makanya kita sebut tipe shocknya neurogenik. Ada juga shock psikogenik. Psikogenik ini lebih ke non-organik, artinya bukan karena kerusakan organ ya, karena tapi lebih ke psikis ya. Tapi seberapa dahsyat ya menimbulkan shock, bisa shock tapi tidak seberat kalau hemoragik, respirasi, neurogenik itu kan jelas ya organnya ada yang rusak gitu. Tapi kalau psikogenik ini organnya baik-baik aja, tapi pikirannya yang terganggu gitu ya. Nah, pikiran terganggu ini juga mempengaruhi saraf ya. Nah, saraf lewat sistem saraf lah timbul terjadinya shock ya. Tapi shocknya biasanya nggak seberat apabila ada kerusakan organ-organ tubuh. Ya, ada lagi shock kardiogenik. Kardio itu jantung ya. Nah, shock tadi salah satunya oksigen dan glukosa bisa nyampe ke dalam sampai di depan sel, sampai ke sel dari ujung rambut sampai ujung kaki karena aliran darah ya, aliran darah yang mengalir sampai ke seluruh tubuh. Nah, yang bisa membuat darah ini mengalir adalah pompa jantung. Nah, apabila terjadi kerusakan otot jantung sehingga jantung tidak mampu memompa dengan adekuat, dengan baik, sehingga aliran darahnya melambat, terjadilah shock ya. Shock, makanya shocknya disebabkan kerusakan jantung kita sebut shock kardiogenik. Ada lagi shock septik. Nah, baik shock septik sama shock anafilaktik ini sama mekanismenya sama. Kalau septik akibat infeksi bakteri, nah bakteri itu kalau menginfeksi tubuh yang bahaya adalah bakteri ini mengeluarkan racun, mengeluarkan toksin yang mempengaruhi pembuluh darah. Itu pula anafilaktik. Kalau anafilaktik ini alergi ya. Jadi alergi itu adalah maksudnya sebenarnya sesuatu yang bukan benda aslinya, protein kacang atau misalnya apa ya, obat-obatan, nggak apa-apa, itu bukan hal yang membahayakan buat tubuh, tapi tubuh merespon itu sebagai bahaya, jadi dia merespon berlebihan, sehingga terjadilah proses. Kalau septik tadi disebabkan oleh toksin bakteri, kalau anafilaktik disebabkan oleh alergen atau zat-zat yang menyebabkan alergi. Nah, kedua hal tersebut akan menyebabkan keluarnya beberapa zat kimia yang menyebabkan pembuluh darah yang tadinya misalnya diameternya 1 mili gitu ya, jadi 3 mili atau 4 mili, jadi lebar pembuluh darahnya. Nah, karena pembuluh darahnya lebar, maka aliran darahnya menjadi lambat. Makin lebar pembuluh darah, lambat alirannya. Makin lambat alirannya, maka kebutuhan 100 sel akan oksigen dan glukosa juga akan semakin terhambat ya, terganggu. Ada juga shock metabolik. Shock ini shock yang diakibatkan gangguan metabolik. Biasanya ini pada beberapa pasien penyakit metabolik. Penyakit metabolik itu salah satunya adalah diabetes mellitus. Nah, kalau tadi tipe shock, ya sama sih sebenarnya ini hampir dengan klasifikasi shock ya. Ada yang menggolong kardiogenik sama ya penjelasannya.
shock hipovolemik. Shock hipovolemik itu lebih ke yang ini, shock hemoragik nih. Hemoragik ini kita ngomongin darah aja, yang terbuang adalah darah. Ya, sedangkan kalau kita ngomong shock hipovolemik, artinya volume hipovolemik itu volume cairan tubuh. Jadi yang diomongin bukan cuma darah, tapi cairan tubuh, misalnya pada kondisi diare kronik, ya, luka bakar yang luas, lalu termasuk perdarahan tadi, hemoragik itu tergolong hipovolemik, artinya volume tubuhnya kurang, baik itu darah maupun cairan tubuh lainnya. Tadi ya, karena daya pompa jantung yang buruk. Nah, tadi spinal ini adalah shock neurogenik tadi ya, shock saraf spinal biasanya yang terkena. Shock spinal, shock septik, shock anafilaktik itu di sini itu tergolong sama, terklasifikasi distribusi, artinya ini semua karena pembuluh darahnya melebar. Darahnya melebar sehingga aliran darah melambat. Jadi distribusinya terganggu. Distribusi itu penyebaran oksigen dan glukosa ke sel terganggu. Ini nggak usah diapalin, tapi ini gambar ini menjelaskan gimana gangguan metabolisme bisa mengganggu atau menyebabkan shock, gitu ya. Ini kan impact cellular metabolism. Jadi apabila terjadi gangguan metabolisme sel, nanti akan menyebabkan gangguan penggunaan oksigen, gangguan penggunaan glukosa, dan seterusnya. Ya. Nah, ini sebenarnya gambarnya harusnya di awal, ya. Glukosa melewati siklus asam menghasilkan ATP. Ini loh yang tujuannya glukosa masuk dan oksigen masuk, ini menghasilkan glukosa ATP dan NADH. Ini adalah sumber energi utama sel untuk hidup, ya, gitu. Nah, kita ngomongin shock kardiogenik. Capek saya ngomong. Bentar. Jadi shock kardiogenik tadi shock kardiogenik tadi jantungnya itu, jadi oksigennya cukup, glukosanya cukup, darah merahnya cukup, cairan darahnya cukup, pembuluh darahnya baik, ya. Lalu apalagi sel darah merahnya ada untuk untuk oksigen, lalu protein dalam darah juga cukup untuk membawa glukosa. Tapi darah ini kan kalau enggak, dia bisa mengalir ke seluruh tubuh karena perannya jantung ini, jantung yang mompa, yang dorong. Jadi dengan dia memompa, cairan tubuh atau plasma darah ini beredar ke seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, apabila jantungnya mengalami gangguan, tidak bisa memompa, ya, memenuhi kebutuhan oksigen dan glukosa, maka kita sebut shock kardiogenik. Nah, kok bisa begitu? Apa yang terjadi sama otot-otot jantung? Otot-otot jantung ini rentan sekali kerusak-rusak apabila otot jantung itu kan juga organ, ya, dia butuh oksigen juga, butuh glukosa juga untuk bisa memompa. Nah, sekarang beberapa penyakit seperti jantung koroner menyebabkan asupan glukosa ke sel-sel otot jantung terganggu. Jadi otot-otot jantungnya banyak yang rusak, banyak yang udah mati, sehingga daya pompanya, daya kontraksi buruk, gitu ya. Ini nggak usah diapalin, ini nama-nama penyakit. Ini yang paling sering ini acute myocardial infarct atau infark miokard akut kalau bahasa Indonesianya. Atau ini sering lazim disebut penyakit jantung koroner atau heart attack, ya. Jadi otot-otot jantungnya infark, mati, otot-otot jantungnya banyak yang mati. Sehingga si jantung ini nggak apa dengan baik. Atau misalnya ada gangguan aliran darahnya terganggu, misalnya aliran darah di dalam jantung terganggu, misalnya ada kelainan katup jantung, gitu ya.
Ini nggak usah dihafalin lah, pokoknya intinya kalau shock kardiogenik artinya gara-gara gangguan fungsi jantung memompa darah ke seluruh tubuh sehingga penghantaran oksigen dan glukosa ke seluruh sel tubuh ya. Nah, ini sebenarnya gambaran secara utuhnya kalau shock kardiogenik. Output itu artinya kalau jantung sekali mompa itu ya kan itu keluar tuh darah, sejumlah darah, itu yang kita sebut cardiac output. Kalau mompanya nggak 100%, mompanya cuma sedikit gitu ya, maka yang keluar juga sedikit, darah yang keluar dari jantung sedikit ya. Kalau darah yang keluar dari jantung sedikit, maka perfusi di jaringan juga turun ya. Yang nyampe ke jaringan oksigen dan glukosanya juga turun ya. Itu maka disebut kardiogenik. Nah, sekarang ada tadi shock hipovolemic shock, volume cairan tubuh kurang, hypo ya. Kapan? Ya, bisa cairan tubuh yang lewat lewat saluran cerna, misalnya diare ya, atau muntah yang terus-menerus ya, atau perdarahan hebat. Perdarahan hebat tadi ya bisa karena robeknya pembuluh darah, bisa gagalnya partus kembali kontraksi gitu ya. Jadi perdarahan hebat juga bisa, atau luka bakar ya. Nah, kesemuanya itu menyebabkan cairan tubuhnya kurang, hipovolemik. Kalau cairan tubuh kurang artinya mengalir di dalam pembuluh darah juga berkurang ya, padahal baik glukosa maupun oksigen semuanya setelah masuk ke dalam tubuh, baik yang satu lewat paru, satu lewat usus, semuanya akan masuk ke pembuluh darah. Nah, medianya adalah darahnya gitu ya. Nah, cairan darahnya ini kurang. Apa contohnya tadi ya, trauma misalnya pada organ-organ solid itu misalnya hepar, lien, limf gitu ya, itu rusak tuh bisa menyebabkan hipovolemik. Ini fraktur nih, luka patah tulang, lalu epistaxis tuh mimisan, luka bakar, itu semua pokoknya perdarahan yang sehingga volume darahnya turun. Atau kalau dari saluran cerna bisa misalnya gastritis, lalu penyakit-penyakit keganasan, ya, atau misalnya varises esophagus dan lain penyakit yang menyebabkan volume cairan tubuh turun. Ini misalnya tadi ya diare, muntah yang terus-menerus. Kalau pada pembuluh darah itu pecahnya pembuluh darah pada aneurisma, ya aneurisma ini paling sering nih ya. Aneurisma ini lebarnya pembuluh darah itu melebar tanpa sebab pada satu lokasi sehingga lama-lama dindingnya tipis ya, ibaratnya kayak balon gitu ya. Balon kalau ditiup lama, makin banyak udara di dalamnya, makin lama kan makin besar terus tipis, akhirnya bisa meletus ya, bisa robek gitu ya. Nah, itu sama nih, aneurisma itu adalah terjadi di pembuluh darah di satu lokasi, paling sering adalah di otak. Maka kan sekarang kok masih muda udah stroke ya, masih 20 tahun udah stroke, itu biasanya kalau masih muda-muda itu pecah pembuluh darahnya akibat aneurisma ini. Bukan karena hipertensi, mungkin tensinya normal, tapi darahnya itu ada satu tempat yang melebar dan terus menipis dindingnya dan mudah ruptur, mudah pecah. Atau misalnya tadi perdarahan dari vagina akibat akibat melahirkan ya, akibat keguguran tuh miscarriage ya, metroragi itu menstruasi yang banyak dan berlebihan ya. Plasenta previa itu plasentanya letaknya di bawah sehingga timbul perdarahan atau macam-macam ya. Jadi dari sistem reproduksi bisa, jadi intinya bisa kekurangan cairan lewat diare dan muntah-muntah, atau perdarahan ya, perdarahan bisa macam-macam, bisa karena pembuluh darahnya pecah atau ada penyakit-penyakit yang menyebabkan pembuluh darahnya ruptur, perdarahan terus-menerus. Kalau ini kesimpulan dari yang hipovolemik ya, apa cairan intravaskularnya volumenya turun akibat diare, muntah, akibat perdarahan tadi, sama cardiac outputnya, darah yang bisa dipompakan, misalnya daya pompa jantungnya bagus, tapi darahnya cuma dikit, sehingga yang juga dikit. Kalau keluar dari jantung dikit, maka yang bisa beredar ke seluruh tubuh kan juga
sedikit ya, padahal untuk oksigen dan glukosa mengandalkan sekali jumlah darah yang cukup dalam pembuluh darah. Nah, ini ada shock neurogenik. Shock neurogenik tadi bisa karena nyeri yang berlebihan atau trauma pada pembuluh darah, terutama pembuluh darah di tulang belakang, pembuluh darah, trauma atau akibat nyeri atau trauma pada pembuluh saraf ya. Nah, pembuluh saraf yang mana? Yang biasanya di tulang belakang, terutama ada di belakang nih ya, ini gambar tulang belakang ini biasanya pada kecelakaan. Kecelakaan itu bisa apabila kita nggak tepat menanganinya. Jadi kalau misalnya ada kamu lihat kecelakaan nih, gubrak jatuh gitu ya dari motor itu tuh kan kalau orang Indonesia otomatis ya digotong, ada yang pegang tangannya sana, tangannya sini, kakinya sini, padahal itu sangat merusak kalau apabila ada kerusakan trauma belakangnya akan memperburuk kondisinya. Mungkin yang tadinya nggak apa-apa malah jadi apa-apa gara-gara itu. Ya, jadi kalau kita lihat tuh ya, entah di film, entah beneran, kalau di luar itu sudah terlatih orang-orangnya. Jadi kalau ada kecelakaan, yang diamankan adalah daerah kecelakaannya. Jadi ada kalau kendaraan dia suruh berhenti dari jauh-jauh itu. Jadi lebih baik pasiennya begitu daripada kita gotong-gotong ke pinggir, malah yang tadinya nggak apa-apa jadi apa-apa ya. Kalau maupun memindahkan ada caranya sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang lebih berat gitu ya, terutama pada tulang belakang. Gitu ya. Nah ini tulang belakang salah satunya ini kalau ada trauma sehingga terputus atau robek ya pembuluh sarafnya sehingga terganggu fungsinya. Contohnya di sini pembuluh saraf yang ada di dalam tulang nanti akan keluar dari tulang belakang menuju kemana-mana, ke jantung, ke paru, ke usus, ke hati, ke lian. Jadi semua organ tubuh kita ini bisa berfungsi. Selain ada metabolisme di dalam sel tadi, ada juga aliran listriknya dari saraf-saraf ini. Nah, masalahnya kalau saraf ini terkena adalah yang pergi nanti untuk ke jantung memompa supaya otot jantung bisa memompa, itu yang bahaya ya, bisa menyebabkan gangguan pompa jantung sehingga kita terjadi shock. Penyebabnya adalah neuro atau sarafnya. Nah ini ya, ini kan otak, saraf yang ada di tulang belakang. Dari tulang belakang tuh ada yang keluar kemana? Ada yang keluar ke jantung, mempersarafi jantung, ada yang ke lambung, mempersarafi lambung, ada yang mempersarafi saluran cerna, ada yang mempersarafi ini itu ya semua. Jadi kalau ini misalnya terjadi trauma di sini, maka bisa dipastikan yang di jantungnya nggak apa-apa, tapi aliran listriknya terganggu, jadi dia memompanya juga nggak maksimal atau bahkan tidak memompa gitu ya. Nah, ini sama ini pembuluh, ini medula spinalis atau saraf yang ada di dalam tulang belakang, nanti dia keluar ke kemana-mana, ada ke mata, ada ke saluran napas, ada yang ke pembuluh darah, bahkan kelenjar keringat ya. Nah, di pembuluh darah pembuluh saraf atau saraf yang ada di dalam tulang belakang itu ada yang sifatnya simpatis, ada yang parasimpatis ya. Nah, apabila terjadi kerusakan tadi karena trauma di tulang belakang ini bisa menyebabkan jantungnya memompanya tidak optimal, atau kalau yang tadi mempersarafi pembuluh darahnya akan melebar seperti tadi pada waktu sepsis atau anafilaktik shock akibat alergi gitu ya. Kalau pembuluh darah yang melebar, maka nanti aliran darahnya akan terganggu sehingga perfusi pada jaringan juga terganggu. Nah, ini anafilaktik shock, kenapa gambarnya ini namanya? Tawon ya, lebah ya. Ya, jadi lebah itu hati-hati ya, sengat lebah itu mengandung protein. Nah, sengat lebah itu mengandung protein itu akan menstimulasi reaksi alergi ya. Jadi protein yang di dalam itu akan dianggap sebagai alergen atau barang yang berbahaya sehingga
tubuh kita menciptakan menciptakan antibodi untuk melawan, tapi nggak terlalu berlebihan, lebay gitu ya, sehingga bahkan merusak organ tubuh kita sendiri. Ya, jadi shock anafilaktik adalah reaksi hipersensitivitas, terlalu sensitif terhadap zat-zat yang sebenarnya nggak berbahaya gitu ya. Salah satunya adalah sengat lebah ini. Jadi hati-hati, kan ada juga tuh ya pengobatan alternatif yang menggunakan sengat lebah. Apabila pasiennya ternyata nanti alergi terhadap protein yang dihasilkan di sengat lebah ini, itu shock anafilaktik. Aja sih zat-zat alergen atau zat-zat yang bisa mencetuskan alergi. Nah, kalau namanya alergi itu nggak berlaku secara general, artinya bisa jadi saya alergi terhadap aspirin, kalian enggak, saya alergi terhadap telur, saya alergi terhadap susu gitu ya. Jadi ini orang per orang bisa diduga gitu ya. Nah, ada yang alergi terhadap obat, ada yang terhadap makanan, terhadap zat-zat pengawet ya. Himenopterastin ini ya tadi sengat lebah gitu ya. Ada yang alergi terhadap lumut, terhadap zat kontras yang kalau kita mau ronsen gitu ya, mau MRI itu suka disuntikin obat-obatan yang menyebabkan alergi. Obat-obatan juga bisa nih, obat sakit kepala, obat turun panas, obat antibiotik itu. Ini tapi sifatnya kalau namanya alergi itu perorangan ya. Tiap orang alergi, karena alergi itu artinya zat yang sebenarnya tidak berbahaya bagi tubuh dianggap berbahaya oleh tubuh sehingga tubuh melawan balik. Nah, cara melawan baliknya itu justru shock ya. Nah, ini alergen atau misalnya tadi bisa obat, bisa makanan, ternyata dianggap sebagai mengancam tubuh, maka tubuh akan menghasilkan antibodi, terutama imunoglobulin E. Nah, antibodi ini akan menyebabkan pembuluh darah melebar. Ya, kalau pembuluh darah melebar, ingat tadi aliran darahnya menjadi lambat, ya, sehingga perfusi jaringannya turun. Ada tadi shock septik dengan shock anafilaktik. Shock septik itu sama, pembuluh darahnya juga melebar, tapi dia bukan karena reaksi hipersensitivitas, tapi karena ada toksin atau racun yang dihasilkan oleh bakteri yang menginfeksi kita. Nah, toksinnya ini, racunnya ini menyebabkan pembuluh darah kita melebar. Ada lagi shock septik nih ya, shock septik. Nah, ini ringkasan dari shock septik. Bakteremia ini artinya bakteri di dalam darah dalam jumlah yang banyak. Bisa bakteri itu ada yang sifatnya gram positif, ada yang gram negatif. Nanti sama-sama menyebabkan pembuluh darahnya melebar, ya, pembuluh darah melebar sehingga nanti aliran darah turun, sehingga perfusi jaringan juga turun. Nah, terus kalau shock, emang tubuh ini nggak ada usaha sama sekali memperbaiki kondisi shock tersebut ya. Shock itu kalau pada awal-awal mau terjadinya shock, itu tubuh sebenarnya udah mengkompensasi. Dia berusaha mengembalikan ke situasi ya. Jadi tubuh ini sebenarnya punya mekanisme repair, punya mekanisme perbaikan gitu. Jadi dengan mengkompensasi. Tapi apabila penyebab shocknya, misalnya tadi perdarahan, misalnya apalagi tadi kekurangan cairan tubuh akibat diare, luka bakar, apabila tidak diatasi penyebab aslinya, maka tubuh nggak akan bisa mengkompensasi sampai normal. Bisa jadi terjadi keadaan kompensasi ya, kompensasi tubuh gagal. Ya. Biasanya ditandai dengan tekanan darahnya turun. Atau tahapan shocknya ini kalau bisa nih diperbaiki, oh tubuh udah nggak bisa lagi, tidak terkompensasi, tapi kalau didiamin aja maka akan timbul kondisi irreversible. Reversible itu artinya balik ya ke keadaan semula,
Kalau irreversible artinya sudah diperbaiki lagi. Artinya gini, tadi kan dibilang shock itu kurangnya perfusi jaringan, ya perfusi sel kurang, artinya oksigen tidak bisa masuk, glukosa sel kekurangan glukosa, sel kekurangan. Nah, bisa nih nanti dikompensasi sehingga oksigen sama glukosanya bisa nyampe ke dalam sel. Tapi kalau penyebabnya tidak diperbaiki, reaksi kompensasinya ini juga kurang kuat gitu, kurang mampu ya. Nah, kondisi di mana sel tidak menerima oksigen, tidak menerima glukosa dalam jangka waktu tertentu akan menyebabkan kematian sel. Kalau selnya udah rusak, maka walaupun mekanisme penghantaran oksigen dan glukosa sudah kembali berfungsi sampai ke dalam sel, itu udah irreversible. Artinya sel kalau udah mati, ya seperti manusia kalau udah mati nggak bisa, ya. Sel juga kalau sudah terjadi kematian sel, kematian jaringan, apalagi luas, ini akan bisa mengakibatkan kematian individu tersebut. Gitu ya. Nah, kapan sih kita menganggap itu ada? Jadi biasanya nih kita langsung ke poin ketiga aja nih, yang penting. Apa kalau orang udah mau masuk ke dalam tahap shock, tapi belum sampai shock ya, baru mau shock, biasanya laju respirasinya meningkat, laju denyut jantungnya juga meningkat. Jadi orangnya bernafasnya lebih cepat dan jantungnya berdebar-debar. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka memperbanyak oksigen yang masuk dan dalam rangka kalau denyut jantung ini mendorong oksigen bisa sampai ke sel-sel yang membutuhkan. Ini kompensasi tubuh nih terhadap shock pertama-tama. Kalau kita lihat nih tekanan darahnya udah mulai turun nih, pasien 110/70, turun lagi 100/60. Itu lihat deh respirasinya, pernapasan sama denyut naik, denyut jantungnya bisa lebih dari 100, respirasinya bisa sampai 30 kali per menit gitu. Dalam rangka mengkompensasi supaya sel-sel tubuh kita ini 100 triliun tadi dapat oksigen sama glukosa, ya. Kalau si jantung sama sistem pernafasan sudah memicu kerjanya untuk mengkompensasi, nggak berhasil, ya misalnya perdarahannya masih terjadi, diarenya masih terjadi, muntah-muntahnya masih terjadi, maka ada lagi nih caranya, pembuluh darahnya vasokonstriksi, pembuluh darahnya diameternya mengecil, ya, diameternya mengecil. Nah, biasanya makanya orangnya akan tampak pucat, kulitnya teraba dingin, ya. Tuh, jadi nafasnya cepat, jantungnya denyut jantungnya cepat, ya. Orangnya mulai nampak pucat, kalau dipegang dingin, itu karena pembuluh darahnya vasokonstriksi, ya, pembuluh darah perifer, pembuluh darah yang di kulit nih vasokonstriksi. Kenapa vasokonstriksi perifer? Kenapa sih pembuluh darah yang di kulit ini mengecil? Karena dia mengutamakan aliran darah ke organ-organ yang vital seperti jantung, otak, ya, paru. Itu dia utamakan tuh aliran darah ke arah sana, sedangkan yang di kulit dia kurangin, ya, makanya nggak terlalu banyak yang beredar di kulit, lebih banyak darah yang beredar di organ-organ penting. Supaya kenapa? Kan di dalam darah itu ada oksigen sama glukosa, ya, sehingga organ-organ penting ini, sel-sel otak, sel-sel jantung, sel-sel ginjal gitu, ya, dapat terpenuhi kebutuhan oksigen dan glukosanya. Makanya di kulit akan nampak pucat karena pembuluh darahnya mengecil. Jadi kulit kita ini berwarnanya seperti ini, salah satunya selain dari pigmen, karena adanya pembuluh darah yang ada di bawah kulit ini membawa darah. Nah, itu memberi warna pada kulit kita juga. Nah, apabila shocknya terus, ya, dari kompensasi nggak berhasil, pernapasan dengan jantung, lalu vasokonstriksi perifer, nanti lama-lama organ-organ vital ini juga akan kekurangan perfusi oksigen dan glukosanya, ya. Kalau di otak terjadi, maka terjadilah perubahan status mental. Maksudnya ini perubahan status mental, orangnya menjadi kayak orang kebingungan awalnya, kayak orang kebingungan, sama dia penurunan kesadaran kayak orang ngelindur,
lama-lama diem, lama-lama koma, atau bahkan menimbulkan kematian. Apabila perfusi organ vitalnya itu adalah ginjal, maka kemampuan ginjal membentuk urin juga menurun. Kalau kita pasangin kateter tuh nggak keluar urinnya dalam jangka waktu lama. Nah ini tadi ya, di kompensasi awal tuh biasanya denyut jantungnya berdebar-debar lebih cepat, lebih dari 100 kali per menit, kita sebut takikardia. Atau tadi pernapasannya jadi cepat, takipnyu, jadi lebih dari 30 kali per menit. Lalu dilatasi pupil, bagian bulat yang mata itu di tengah itu ada yang kayak bulat itu pupil, dia melebar. Itu akibat kerja saraf juga ya. Lalu capillary refill time, pengisian kembali kapiler menurun. Jadi kalau misalnya memeriksa kembali kapiler atau capillary refill time (CRT) itu kuku ini syaratnya kukunya nggak warna kuku ya. Kalau kita tekan kan putih ya. Tekan putih, kenapa putih? Karena pembuluh darah kita tekan sehingga nggak ada darah yang lewat. Begitu dilepas, harusnya dalam 2-3 detik dia udah merah lagi. Kalau dalam 2-3 lebih dari 3 detik lama nggak merah-merah, artinya pengisiannya menurun, artinya udah terjadi gangguan perfusi aliran darah atau terjadi gangguan aliran darah. Kulitnya lama-lama tadi ya karena vasokonstriktor perifer pucat dan teraba dingin. Nah, itu udah mulai tanda-tanda shock ya. Nanti yang terbukti dari biasanya pengukuran hipotensi. Kalau diukur, kalau tadi ada sign and symptom. Kalau tadi itu simptom, ini kok tandanya kita ukur nih tekanan darahnya. Biasanya tekanan darahnya udah mulai turun. Lalu saturasi oksigen turun. Lalu lama-lama yang tadinya denyut jantungnya lebih dari 100 kali per menit akan menjadi bradykardia. Akhirnya dia capek, jantungnya melambat ya, kurang dari 60 kali per menit. Lalu lama-lama akan hilang, orangnya hilang kesadaran, disritmia ini irama jantungnya udah kan, lalu yang ujungnya adalah kematian apabila tidak segera ditata laksana dengan baik. Nah sekarang gimana? Tergantung penyebabnya tadi apa. Kalau penyebabnya shock kardiogenik, artinya jantung nggak bisa memompa dengan baik, kasih tambahan oksigen, kasih ini nggak usah diapalin lah ya. Kalau hipovolemik gimana? Sama nomor 1 biasanya kasih tambahan oksigen dulu ya. Lalu kalau hipovolemik artinya cairan tubuhnya berkurang, kita kasih cairan intravena. Ya. Kalau neurogenic shock sama, semuanya intinya kita atasi penyebab utamanya. Anafilaktik shock penyebabnya alergi, kita kasih antihistamin, steroid dan lain-lain. Ini nggak usah laksananya. Cukup buat tahu aja. Kalau shock septic kan akibat sama ya. Pokoknya intinya dikasih oksigenasi dulu, nanti kasih antibiotik dan lain-lain. Jadi kalau mau tahu sebabnya apa, intinya shock itu kurangnya perfusi ke sel. Perfusi apa? Perfusi oksigen dan glukosa. Penyebabnya apa? Macam-macam ya. Sampai sini ada pertanyaan? Do you have questions? Masih ada waktu kayaknya. Masih ada ya? Harusnya sampai 15 sampai 16.40 ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Izin bertanya, Ibu. Silahkan. Serak suara saya. Yuk, ya, silahkan. saya tulis di room chat aja, Ibu, karena jaringan tidak stabil. Oke. Apa ntar? Tinggal di daerah pegunungan. Oh ya, ini bagus nih pertanyaannya. Kalau tinggal tadi kan saya bilang kalau di daerah dataran tekanan oksigennya rendah, kadar oksigennya rendah. Berarti kalau orang tinggal di dataran tinggi, ini dong ya, gampang. Nah itu manusia, makhluk hidup itu ada mekanisme adaptasi ya. Orang-orang yang tinggal di dataran tinggi biasanya nih
tubuh ini akan mengkompensasi dengan menghasilkan pembentukan hemoglobinnya lebih banyak. Ya, jadi ingat tadi hemoglobin ada di dalam sel darah merah, fungsinya mengikat oksigen. Kalau kita udah menghirup oksigen masuk ke paru, masuk ke pembuluh darah, langsung ditangkap sama si hemoglobin, digandeng, diajak ngider ke tubuh, sampai ke dalam sel, didorong sama dilepasin sama dia, udah sono masuk ke dalam. Nah, kalau pada orang-orang yang hidup di dataran tinggi, tubuhnya itu mengkompensasi dengan pembentukan hemoglobin lebih banyak. Artinya, hidup di dataran tinggi sama orang yang hidup di dataran rendah, hemoglobinnya, HB-nya nih kalau diperiksa darah, HB-nya lebih tinggi yang tinggal di dataran tinggi gitu. Jadi dia lebih punya banyak hemoglobin, jadi dia lebih efektif bawa oksigennya banyak, hemoglobinnya juga banyak gitu ya. Jadi cepat untuk nyampe ke sel dia cukup gitu. Nah, itu bedanya. Maka kalau misalnya pendaki gunung Mount Everest itu mau ke Nepal, dia harus aklimatisasi, harus membiasakan diri. Jadi nggak sekonyong-konyong dari Indonesia, mana dia tinggal di pinggir pantai gitu ya, di Jakarta, terus di sana langsung naik gunung. Ya, di sana tepar lah dia itu hipoksia atau kekurangan oksigen dalam darahnya. Jadi biasanya tuh di sana dia naik ke ketinggian berapa, dia tinggal di situ dulu ya seminggu, menyesuaikan diri, itu namanya aklimatisasi, naik lagi gitu. Jadi nggak sekonyong-konyong sampai ke puncak Everest, nggak bisa ya. Jadi itu dilatih gitu. Tapi untuk orang yang biasa tinggal di sana nggak apa-apa karena tubuh kompensasi. Nah, kompensasi itu butuh waktu. Jadi nggak kita datang, udahlah tubuh mengkompensasikan, besoklah kita naik gunungnya. Nggak bisa, nggak cukup sehari 2 hari ya. Tubuh kan harus mendeteksi dulu, oh di sini oksigennya kurang. Oke, salah satu kompensasinya tadi nafasnya lebih cepat. Dan yang dalam jangka panjangnya dia akan memproduksi hemoglobin lebih banyak gitu. Jadi benar tuh pertanyaan, kalau orang di dataran tinggi rentan shock dong. Nah ini Tuhan sudah menciptakan itu ya, tubuh kita ini punya jalan untuk repair, untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Jadi jawabannya itu ya. Jadi mereka kalau tinggal di sana yang beresiko adalah kalau yang tidak pernah tinggal di sana, sekonyong-konyong tinggal di sana melakukan aktivitas berat gitu ya. Kalau dia tinggal aja tuh itu tadi aklimatisasi, mungkin pertama-tama dia ngerasa sesak gitu, ngerasanya napasnya itu pendek-pendek, cepat gitu ya. Tapi itu sementara, nanti lama-lama tubuh akan mengkompensasi dengan membentuk hemoglobin lebih banyak sehingga lama-lama dia nafasnya biasa lagi karena dengan kadar hemoglobin yang lebih banyak oksigen yang bisa dibawa dalam sel darah merah, lebih banyak oksigen yang cepat nyampe ke dalam sel-sel tubuh gitu. Ada pertanyaan lagi dari lainnya selain Elsa? Baik, terima kasih, Bu. Saya tuh suka lihat itu yang kalau kalian anak sekarang ya, saya tuh punya TikTok juga cuma buat nonton aja. Jadi lihat TikTok tuh ada TikToknya siapa ya, dia tuh saya follow sih. Dia tuh pendaki gunung dan sering ke Mount Everest itu. Jadi saya senang tuh nontonin. Ternyata di sana bagus banget gitu ya, ada kafe, ada segala macam di ketinggian segini, dia tinggal dulu di situ. Nanti naik lagi ketinggian segini, dia di situ. Ini yang menyenangkan sih ya, kalau saya udah tua sih, kalau masih muda saya kabur ke sono kali. Kalau sekarang depan aja udah ngos-ngosan. Ada pertanyaan kedua, kita mengalami kecelakaan, shock berat seperti gemeter. Nah ini adalah shock yang saya bilang pertama tadi waktu di judul ya. Shock itu didefinisikan oleh masyarakat umum sebagai kaget gitu ya. Kalau kaget gemeteran, deg-degan, berdebar-debar, itu apakah shock seperti yang dijelaskan panjang lebar oleh saya tadi sampai saya serak tadi? Nah beda ya. Dalam dunia kedokteran itu adalah gagalnya atau terganggunya perfusi ke sel atau terganggunya asupan oksigen dan glukosa ke dalam sel. Tapi kalau yang kamu bilang misalnya tadi kita naik motor kesenggol angkot jatuh gitu ya, itu shock, kaget, gemeter itu lebih ke rasa kaget. Nah, kalau orang kaget itu dia menstimulasi sistem saraf otonom terutama simpatis ya. Simpatis itu dipengaruhi oleh emosi ya salah satunya, sehingga simpatis itu jantung, sehingga jantungnya akan berdebar-debar ya. Jadi
jadi kayak takikardi tadi, berdebar-debar mungkin lebih dari 100 kali per menit. Terus dia juga mempersarafi ini seluruh tubuh kita ini ya, jadi kan gemeter gitu ya. Jadi tangannya nggak usah kecelakaan sebenarnya ya, ketakutan gitu ya, atau misalnya marah, emosi itu sama tuh akan mengalami hal-hal itu, jantung berdebar-debar, seluruh otot ini gemeteran gitu ya. Itu sebenarnya lebih pengaruh emosi terhadap sistem saraf otonom. Jadi bukan shock yang bicarakan tadi. Cuman orang awam suka bilang kalau kaget itu shock. Aduh, shock saya lihat pujaan hati saya jalan sama cewek lain gitu ya. Apa gimana ya? Nah gitu. Jadi yang ditanyakan oleh ini adalah yang tadi saya sebut di awal judul tadi. Jadi yang kamu masuk shock berat itu sebenarnya kalau kita ngomong shock kedokteran, kita bilang shock berat itu reversible tadi, tekanan darah mungkin cuma 60, atasnya 60, bawahnya udah nggak kehitung lagi, ya bisa sudah menyebabkan banyak kerusakan organ, itu kita bilang shock. Aduh, shock berat, saya melihat biasanya jalan sama orang lain itu shock berat, terus berdebar-debar atau misalnya kaget, berdebar, itu biasanya emosi, di mana emosi ini akan mempengaruhi sistem saraf otonom, terutama simpatis. Nah, simpatis itu mempersarafi jantungnya akan berdenyut lebih cepat gitu. Yang nanti kalau udah tarik napas dalam, diam lama gitu, lama-lama dia akan kembali ke normal lagi. Jadi emosinya udah mau sistem saraf, tidak mempengaruhi sistem saraf nggak ngerecokin sistem otonom. Jadi denyut jantungnya akan kembali ke nilai normal lagi, itu biasanya begitu. Ada lagi pertanyaan? Adakah yang ingin bertanya? Selain Aidatul dan tadi siapa? Elsa. Cowoknya nggak ada, cowoknya ada nggak? Ada yang mau bertanya lagi? Erika mungkin, Parisa, Pina. Ada pertanyaan tentang shock ya. Jadi intinya shock itu tadi ya yang berperan pada sampainya oksigen dan nutrisi sel adalah glukosanya sendiri, sumber glukosanya sendiri, sumber oksigennya sendiri harus ada. Lalu kalau glukosa masuknya lewat saluran cerna, oksigen masuknya lewat saluran pernafasan. Begitu sampai saluran pernafasan, kalau oksigen langsung ke pembuluh darah. Begitu juga glukosa masuk sampai di usus, dia akan masuk ke dalam, nyebrang ke pembuluh darah. Kalau oksigen masuk darah merah, diikat dan digandeng atau digandeng oleh hemoglobin. Kalau si glukosa masuk ke pembuluh darah, dia nggak perlu masuk ke sel darah merah, tapi dia langsung berikatan dengan protein atau albumin. Nah, lalu dengan adanya plasma darah, adanya pembuluh darah tuh ibaratnya jalannya gitu ya. Plasma darah itu plasma darah itu relnya. Terus nanti si kendaraannya itu albumin kalau untuk glukosa, sel darah hemoglobin kalau untuk oksigen. Tapi untuk bisa jalan itu si sel darah merah sama albumin harus didorong. Yang dorong adalah pompa jantung. Begitu sampai di depan sel, ada yang membukakan kalau dari pembuluh darah mau masuk ke dalam sel, yang bukain pintu adalah insulin, sedangkan oksigen dia bisa masuk sendiri. Tapi untuk bisa dipakai tadi harus ada beberapa enzim fosforilase contohnya, yang supaya dia bisa ke siklus Krebs ya, siklus asam sitrat tadi dirubah menjadi glukosa 6-fosfat dan lain sebagainya, sehingga menghasilkan ATP atau NADH. Itu adalah energi, tujuan sel itu membutuhkan untuk dapat energi buat kehidupannya gitu ya. Itu aja. Jadi segala sesuatu yang menyebabkan glukosa dan oksigen tidak bisa masuk ke dalam sel ya semuanya, asupannya glukosanya, kadar oksigen di luar kurang, atau misalnya gangguan di saluran cerna, gangguan
nafas, lalu sel darah merah yang nggak ada, atau protein albumin yang nggak ada, atau misalnya hemoglobinnya juga kurang, atau cairan darahnya, plasmanya kurang, sehingga si sel darah maupun sel darah merah maupun atau albumin tadi atau protein itu berenang di plasma darah ya. Kalau tempat berenang yang nggak ada juga pembuluh darahnya juga harus bagus. Untuk mengalir perlu didorong sama jantung, jadi daya pompa jantung juga harus. Intinya itu sih, kerusakan di masing-masing step itu akan menyebabkan gangguan, menyebabkan kondisi yang kita sebut shock. Ada lagi pertanyaan dari selain dua ini? Ada yang mau bertanya dari kelas B, lalu yang RKI? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada, beneran. Nanti malu bertanya sesat di jalan. Kalau sekarang sesat di jalan, buka aja Google Map ya. Dulu kan ada pepatah malu bertanya sesat di jalan. Sekarang sesat di jalan, buka Google Map, nggak usah takut. Ada yang mau ditanya tentang shock? Ya, kalau shock di kedokteran itu bukan shock kaget, tapi shock adalah perfusi sel atau gangguan masuknya gangguan sel mendapatkan oksigen atau glukosa atau keduanya. Nggak ada pertanyaan nih. Kalau nggak ada pertanyaan, kelasnya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukup sekian dulu. Sampai berjumpa di kuliah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin mengambil dokumentasi. Oh boleh ya, silakan.